juga aku lihat akhir-akhir ini sering banget minum teh. Kamu juga sering lemas. Habis itu kalau nggak salah kamu di kelas tuh sering banget bolak-balik toilet. Kenapa sih? Nggak tahu nih, aku juga gitu. Kadang tuh sering banget gampang capek, terus sering gampang haus. Terus aku juga akhir-akhir ini minum manis. Gampang juga aku beli pipis, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi aku kira kan itu normal aja nggak sih sebagai manusia? Tapi harus hati-hati loh. Nah, kalau itu jadi gejala diabetes. Diabetes apaan ya? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah atau biasa kita sebut hiperglikemia. Ini terjadi karena tubuh mengalami gangguan produksi insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. Insulin adalah hormon yang diproduksi pankreas untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Bayangkan insulin itu seperti kunci, sedangkan sel tubuh adalah pintu. Kalau kuncinya hilang atau rusak, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, akibatnya menumpuk di dalam darah. Nah, gejala diabetes yang perlu kalian ketahui yaitu yang pertama, sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang kedua, sering merasa haus bahkan setelah banyak minum. Yang ketiga, lapar berlebihan meskipun baru saja makan. Yang keempat, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Yang kelima, cepat merasa lelah dan lemas. Yang keenam, luka sulit sembuh. Yang ketujuh, pandangan kabur atau buram. Yang kedelapan, kesemutan atau mati rasa terutama di tangan dan juga kaki. Yang kesembilan, kulit kering dan terasa gatal. Dan yang terakhir, infeksi berulang seperti infeksi kulit atau saluran kemih. Tahu nggak sih bahwa diabetes mellitus ini ternyata juga ada jenis-jenisnya loh. Nah, diabetes mellitus ini dibagi menjadi diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, lalu apa sih perbedaannya? Nah, pada diabetes mellitus tipe 1 ini penyebabnya yaitu autoimun, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pankreas sehingga sel beta pankreas ini tidak dapat memproduksi hormon insulin. Nah, artinya diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan karena kondisi tubuh yang tidak bisa memproduksi hormon insulin. Nah, padahal hormon insulin ini sangat penting bagi tubuh kita karena insulin memungkinkan glukosa dalam darah untuk masuk ke dalam sel tubuh yang nantinya menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 yang tubuh tidak dapat memproduksi insulin, dalam diabetes mellitus tipe 2, tubuh kita ini masih bisa memproduksi hormon insulin. Namun, insulin diproduksi ini kurang baik atau kurang optimal. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan resistensi insulin. Nah, karena insulin yang diproduksi ini kurang, maka glukosa dalam darah ini tidak dapat masuk semua ke dalam sel-sel tubuh. Akibatnya, glukosa ini akan menumpuk dan menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh menjadi tinggi. Nah, selanjutnya, diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 juga terdapat perbedaan di gejala. Nah, gejala pada diabetes tipe 1 ini umumnya akan muncul setelah sekitar 1 minggu, sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2, gejala ini muncul biasanya tidak disadari oleh penderita, sehingga penderita tidak dapat melakukan intervensi sejak dini. Nah, untuk gejala umumnya antara diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 itu sama seperti polidipsia, polifagia, dan juga poliuria. Nah, selanjutnya, pada diabetes mellitus tipe 1 biasanya itu akan menyerang pada usia anak-anak sampai remaja. Hal ini berbeda dengan diabetes mellitus tipe 2 yang biasanya akan menyerang pada usia dewasa yaitu sekitar 40 tahun ke atas. Nah, untuk pengobatannya sendiri pada diabetes mellitus tipe 1 di mana kondisi tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin, maka pengobatannya yaitu dengan menyuntikkan insulin ke dalam tubuh. Sedangkan pada diabetes tipe 2, karena tubuh kita mengalami resistensi insulin, maka untuk pengobatannya yaitu dengan melakukan pola hidup yang sehat, seperti beraktivitas fisik, makan yang teratur dan sehat, serta sering memantau kadar gula darah. Nah, dalam diabetes mellitus tipe 2 ini,
obat akan diperlukan untuk mengembalikan kadar normal dalam darah untuk tetap dalam kisaran yang normal. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis diabetes, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor risiko. Nah, faktor risiko adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena diabetes. Secara umum, faktor risiko ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah modifiable atau faktor yang dapat diubah dengan gaya hidup sehat, dan non-modifiable atau faktor yang tidak dapat diubah, di mana faktor ini tidak bisa kita kendalikan, tapi penting untuk dikenali supaya kita lebih waspada. Yang pertama, kita masuk ke faktor risiko modifiable terlebih dahulu. Untuk faktor yang pertama adalah kurangnya aktivitas fisik. Saat kita aktif bergerak, otot menggunakan glukosa sebagai energi. Nah, apabila kita jarang bergerak, otot jarang menggunakan gula sebagai energi. Akibatnya, gula menumpuk di darah dan mengakibatkan diabetes. Faktor yang kedua adalah obesitas. Lemak visceral di perut membuat sel tubuh tidak peka terhadap insulin. Akhirnya, pankreas harus kerja lebih keras untuk menghasilkan insulin. Lama-kelamaan, pankreas bisa kelelahan dan gagal memproduksi insulin yang cukup. Untuk faktor yang ketiga adalah pola makan yang tidak sehat. Terlalu sering konsumsi makanan tinggi gula atau karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti putih, minum-minuman manis menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Hal ini memaksa pankreas untuk melepaskan insulin dalam jumlah yang besar. Jika terjadi terus-menerus, pankreas akan kelelahan dan gagal memproduksi insulin yang cukup. Makanan tinggi lemak, jenuh, dan kalori juga berkontribusi pada penambahan berat badan dan obesitas yang merupakan faktor risiko utama. Faktor yang keempat adalah hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah, sedangkan kolesterol dan trigliserida yang tinggi menambah timbunan lemak di hati dan otot. Keduanya memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan komplikasi diabetes. Selanjutnya, kita masuk ke faktor risiko yang non-modifiable atau tidak dapat diubah. Untuk yang pertama adalah genetik dan riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang menderita diabetes, maka seseorang memiliki risiko yang lebih besar terkena penyakit diabetes. Genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh memproduksi dan merespon insulin, sehingga risiko diabetes tipe 1 atau tipe 2 lebih tinggi pada orang dengan riwayat keluarga yang diabetes. Namun, perlu diingat bahwa genetik hanyalah salah satu faktor. Gaya hidup juga memainkan peran yang lebih penting daripada itu. Yang kedua adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia, fungsi sel penghasil insulin di pankreas menurun. Akibatnya, produksi insulin tidak seoptimal dulu. Jaringan tubuh juga jadi kurang peka terhadap insulin, atau resistensinya meningkat. Ditambah semakin tua, biasanya aktivitas fisik berkurang dan metabolisme melambat. Akibatnya, makin mudah naik berat badan yang menyebabkan diabetes. Nah, faktor yang ketiga adalah gangguan autoimun khusus untuk diabetes tipe 1. Hal ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Akibatnya, pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin, sehingga gula darah tidak dapat masuk ke sel dan menumpuk di darah. Hal ini menyebabkan hiperglikemia dan diabetes tipe 1. Baik, selanjutnya data dari epidemiologinya. Yang pertama, menurut skala global. Jadi, menurut WHO, jumlah penderita diabetes mengalami lonjakan drastis pada tahun 1980. Jumlahnya sekitar 108 juta orang, tetapi pada tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 420 juta orang. Bahkan diperkirakan pada 2045 jumlahnya bisa mendekati 700 juta orang, yang artinya dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, kasus diabetes meningkat hampir 4 kali lipatnya. Bukan hanya jumlah yang besar, tetapi dampaknya juga serius. WHO mencatat bahwa diabetes masuk 10 besar penyebab kematian di dunia, terutama karena komplikasinya. Nah, penyakit ini bisa menjadi faktor utama timbulnya. Yang pertama itu penyakit jantung dan stroke akibat kadar gula tinggi sehingga merusak pembuluh darah. Yang kedua, gagal ginjal kronis yang menyebabkan cuci darah. Yang ketiga, gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan akibat retinopati diabetik. Dan yang keempat, luka kaki yang sering berakhir dengan amputasi.
Nah, data yang kedua menurut beban ekonomi. Diabetes juga menimbulkan beban ekonomi besar. International Diabetes Federation atau juga bisa disebut dengan IDF mencatat biaya kesehatan untuk diabetes mencapai 966 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Diabetes naik hampir 3 kali lipat dibanding tahun 2007. Jadi penyakit diabetes ini bukan hanya penyakit medis, tetapi juga masalah sosial ekonomi global. Selanjutnya data yang ketiga menurut situasi di Indonesia. Data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi diabetes berdasarkan pemeriksaan darah sebesar 6,9% pada penduduk usia 15 tahun ke atas. 5 tahun kemudian, Riskesdas 2018 mencatat kenaikan menjadi 10,9%, yang artinya hampir 1 dari 10 orang dewasa di Indonesia hidup dengan diabetes. Dan penyakit ini terus melonjak terutama di kota-kota besar. Data terbaru Riskesdas 2023 menunjukkan prevalensi semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan, di mana gaya hidup dan konsumsi makanan lebih tinggi gula. Dan jika kita lihat detailnya, yang pertama itu jenis kelamin, perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Kemudian yang kedua, kelompok usia 45 tahun ke atas paling banyak, tetapi penyakit diabetes pada usia muda juga mulai terlihat akibat pola yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, provinsi prevalensi tertinggi berada di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Nah, data yang keempat menurut fakta pentingnya. Jadi, Indonesia sekarang masuk peringkat ke-7 dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Bahkan sekitar 1-10 kematian di Indonesia terkait dengan diabetes. Jadi, jelas bahwa penyakit diabetes ini bukan penyakit yang bisa disepelekan. Maka dari itu, jika kita tidak bergerak sekarang, maka beban diabetes akan semakin berat baik untuk individu, keluarga maupun negara. Oke teman-teman, tadi kan udah dibahas ya kasusnya di dunia dan juga di Indonesia seperti apa. Nah, kalau kasusnya terus meningkat, kita butuh adanya upaya pencegahan dan juga penanggulangan. Dalam kesehatan masyarakat ada 4 level utama. Yang pertama yaitu promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang terakhir yaitu rehabilitatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu usaha promotif. Nah, upaya ini untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat, seperti ada kampanye Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, dengan ajakan olahraga 30 menit sehari, kemudian konsumsi buah, dan juga cek kesehatan secara rutin. Yang kedua yaitu preventif dengan cara deteksi dini. Misalnya Posyandu PTM di Puskesmas yang menyediakan pemeriksaan gula darah untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu kuratif, pengobatan untuk mengontrol gula darah atau kadar darah itu sendiri, mulai dengan obat oral seperti metformin hingga suntikan insulin. Dan yang terakhir yaitu rehabilitatif. Ini upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak komplikasi seperti edukasi perawatan kaki bagi penderita diabetes agar terhindar dari amputasi. Selain itu, program pemerintah seperti Prolanis BPJS juga sangat penting untuk membantu penderita penyakit kronis agar lebih terpantau kesehatannya. Dan jangan lupa juga, kita harus mempertahankan gaya hidup sehat yang menjadi kunci utama untuk mencegah dari penyakit ini. Yang pertama, pola makan seimbang dengan membatasi gula tambahan. Yang kedua, rutin olahraga. Yang ketiga, hindari rokok dan alkohol. Yang keempat, kontrol tekanan darah dan kolesterol, dan lain-lain. Oke, dengan kata lain, kita lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas stepwise surveillance diabetes, terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu kuesioner yang dilakukan di rumah tangga untuk menggali faktor risiko perilaku seperti riwayat keluarga diabetes, pola makan, aktivitas fisik, konsumsi rokok dan alkohol, riwayat hipertensi dan obesitas. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor risiko gaya hidup. Step kedua yaitu pengukuran fisik, meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, untuk IMT, tekanan darah, serta sindrom metabolik. Tujuannya untuk melihat kecenderungan faktor risiko
psikobiologisnya. Step yang terakhir atau ketiga yaitu pemeriksaan biokimia. Dilakukan di fasilitas kesehatan dengan tes gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, serta HbA1c, serta profil lipid dan fungsi ginjal. Tujuan untuk menentukan status diabetes sekaligus mendeteksi komplikasi dini. Gabungan dari ketiga langkah ini akan memberikan gambaran lengkap mengenai diabetes, tren, dan dasar pencegahan dan pengendaliannya. Nah, kesimpulannya, diabetes adalah penyakit metabolik kronis dengan jumlah penderita yang terus meningkat. Diabetes terbagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Faktor risikonya juga terbagi menjadi dua, ada yang bisa diubah atau modifiable, dan ada yang tidak bisa diubah atau non-modifiable. Data menunjukkan bahwa diabetes adalah epidemi global, termasuk di Indonesia dengan prevalensi yang semakin tinggi. Pencegahan sangat penting melalui pola hidup sehat dan deteksi dini. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan langkah kecil seperti mengurangi gula, rajin olahraga, dan rutin periksa kesehatan.